Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Mungkin menyukaimu. Bab 734. Abang Hansel adalah seorang pemimpin negara. Tapi terkadang kenapa dia dapat membuat orang merasa bodoh dan lucu? Orila sudah memperlihatkan dengan begitu jelas, dan dia masih tidak menyadari bahwa Orila sudah mengetahuinya jikalau dia adalah Abang Hansel. Kalau bukan karena Miguel pergi ke lokasi bencana, mana mungkin Orila akan menyusulnya ke lokasi bencana? Kalau bukan karena ia tahu bahwa dia adalah Abang Hansel, kenapa Orila bisa menciumnya? Abang Hanselnya benar-benar sangat bodoh. Tetapi walaupun Abang Hansel sedikit bodoh, Orila masih tetap menyukainya. Sangat menyukai ketika dirinya sedang cemburu pada diri sendiri. Dapat terlihat jelas, seorang pria jika berada di depan wanita yang disukai pasti akan sangat pelit. Seperti ayahnya, ada sekali ibunya sedang memuji pemeran utama drama itu sangatlah tampan. Setelah selesai menutup telepon, ayahnya yang sedari tadi duduk di sebelah langsung bertanya pada ibunya. Tampan? Dari mana tampannya? Dibandingkan dengan suamimu, bagaimana? Bukankah ayahnya tadi sedang fokus berteleponan, membicarakan sesuatu hal? Tetapi ketika ibunya mengatakan kalimat itu, ayahnya langsung sangat perhitungan dengan ibunya. Dan di saat itulah ia mendengar satu kalimat emas ketika ayahnya sedang berbicara pada ibunya. Karena kamu adalah istriku, makanya aku perhitungan denganmu. Kalau orang lain, aku gak punya waktu untuk memperdulikannya. Maksud ayahnya berkata bahwa dirinya pelit dan cemburu, semua karena ibunya adalah istrinya, orang yang paling ia pedulikan. Jadi kesimpulan Orila adalah, sebenarnya laki-laki adalah makhluk yang pelit. Keposesipan mereka sangat kuat. Sama sekali tidak boleh mengizinkan wanita yang disukai memikirkan orang lain. Tetapi ia merasa setuju dengan perkataan ayahnya. Karena peduli, makanya akan perhitungan dan perhatian. Tak lama, Miguel membawa makanan harum dengan kedua tangannya sendiri. Melihat Orila sedang bengong, Miguel mengulurkan tangan dan menggoyangkan telapak tangan di depan wajahnya. Gadis kecil, kamu sedang mikirin apa? Ya, lagi mikirin kamu nyiapin makanan apa untukku. Orila menjilat bibirnya. Kelihatannya ia terlihat sangat lapar. Miguel mengambil meja kecil dan meletakkannya di atas kasur, lalu menyajikan satu persatu makanan di atas meja. Dia berkata, Liota meminta orang di dapur khusus membuatkan makanan ini untukmu. Kamu harus makan banyak. Dia sembarang menggunakan nama Liota karena dia tidak tahu harus bagaimana memberitahu Orila bahwa semua ini sengaja dia siapkan dan minta tolong pada orang dapur untuk membuatkannya sesuai dengan selera Orila. Sejak kecil, Orila sangat suka memilih makanan. Dia paling menyukai stroberi. Maka orang rumah akan mencari 1000 akal untuk membuatkannya makanan yang ada stroberinya. Orila adalah seseorang yang sangat dimanjakan di keluarganya. Tetapi ia malah pergi ke lokasi bencana untuk hidup susah. Sejujurnya, saat pertama kali melihatnya ada di lokasi bencana, Miguel sama sekali tidak berani percaya. Kalau semua makanan ini disiapkan oleh Abang Hansel untukku, aku pasti akan menghabiskan semuanya.
sedikit pun tidak akan tersisa. Tapi wajahnya cemberut dan menundukkan kepalanya. Pak Presiden, Abang Hanselku sudah beberapa hari ini gak nyari aku. Menurutmu apakah dia sudah melupakanku? Mana mungkin. Melihat Orila sedih, Miguel lebih merasakan hatinya jauh lebih sedih. Mengulurkan tangan menepuk pelan punggungnya. Yang penting kamu jaga baik-baik tubuhmu, maka Abang Hanselmu akan datang melihatmu. Kamu bukan dia, kamu hanya menerka-nerka saja. Orila berbicara dengan sangat sedih, tetapi hatinya sangat senang seperti bunga bermekaran. Dia berkata, "Bagaimana kalau kita taruhan?" Orila melebarkan matanya. "Taruhan apa?" "Aku taruhan kalau kamu menghabiskan semua makanan ini. Lusa malam Abang Hanselmu akan datang mencarimu." Miguel berkata dengan mata yang lembut. "Beneran? Asalkan dia bersedia menggunakan identitas Abang Hansel untuk menemuinya, berarti ia dapat dengan bebas bermanjaan di pelukan Abang Hansel. Tidak perlu terus menahannya seperti sekarang ini." Miguel menganggukkan kepala, sangat pasti. Kalau dia tidak datang, walaupun dia sudah berjanji, Orila masih perlu kepastian. Daripada ia diberi harapan palsu lagi. Dia gak datang. Apapun yang dia janjikan padanya, tidak akan dia ingkari. Kecuali seperti beberapa waktu lalu ketika tubuhnya penuh luka tak berdaya. "Pak Presiden, kalau lusa malam Abang Hansel datang melihatku, aku akan mentraktirmu. Kalau lusa malam Abang Hansel tidak datang, kamu yang harus mentraktirku." Tidak peduli kalah atau menang, yang ia inginkan sangatlah simpel, menemaninya makan. "Baik, gak jadi masalah." Miguel mengelus pelan kepala Orila, menyajikan dia semangkuk sup. Cuaca agak sedikit dingin. Lain kali sebelum makan ingat minum sup dulu untuk menghangatkan badan. Dan cuaca juga sangat kering di sini. Kamu baru pertama kali datang ke sini. Mungkin belum beradaptasi. Ingat untuk banyak minum air. Miguel seperti sedang menasehati anak kecil. Takut dirinya tidak dapat menjaganya dengan baik, membuatnya sengsara. "Pak Presiden." Orila melihat ke arah Miguel, sedikit membengkamkan mulut lalu berkata, "Kamu begitu ramah dan lembut. Kalau saja aku gak ada Abang Hansel, kamu gak ada orang yang kamu suka, aku pikir mungkin aku akan menyukaimu." Benar saja seperti prediksinya Orila. Perkataan ini setelah diucapkan dari Pak Presiden yang lemah lembut itu, seketika raut wajahnya menjadi suram. Dengan suara melengking dia berkata, "Barusan kamu ngomong apa? Coba ngomong sekali lagi." Orila dengan rasa tanpa bersalah berkata, "Raut wajahmu kenapa berubah seperti itu? Ada orang yang memujimu ramah, lembut dan disukai orang. Apakah kamu gak senang?" "Apa yang harus aku senangi?" Rila, dia sudah ingin berpindah hati. Apakah dia harus senang? Dia tidak dapat senang. "Pak Presiden, kamu kenapa?" Benar-benar pelit. Ketika dia pelit sama seperti ayahnya. Ketika marah, wajahnya akan cemberut dan tidak memperdulikan sekitar. "Makan dengan baik." Setelah berbicara, Miguel pergi begitu saja. Orila terdiam. Ia hanya ingin bercanda. Siapa sangka
bercanda hingga membuatnya marah dan pergi begitu saja. Orila sangat menyesal. "Pak Presiden." Orila mencoba untuk memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Nafsu makannya yang sejak tadi tinggi, sekarang melihat makanan di depannya sama sekali tidak menggugah selera. Perkataannya tadi, apakah terlalu berlebihan? Apakah benar membuat hati Abang Hansel menjadi sedih? Ia pernah berkata akan menjadi Rila yang pengertian, menjadi anak yang pengertian untuk Abang Hansel. Tetapi kenapa ia membuat Abang Hansel sedih? Dia tidak boleh lagi mengerjai Abang Hansel. Kalau tidak, yang pada akhirnya sedih adalah dirinya sendiri. Makan dengan baik jikalau ingin bertemu dengan Abang Hansel. Kalau enggak, kamu jangan berharap untuk bertemu siapapun. Ketika Orila mengira bahwa Abang Hansel pergi meninggalkannya begitu saja, suara Abang Hansel kembali terdengar di depan pintu. Sepertinya dia masih perhatian padanya. Dia tidak pergi walaupun masih marah. "Baik Pak Presiden, kamu jangan khawatir. Aku akan makan dengan baik." Orila langsung makan dengan lahap. Jangan sampai ia membuat Abang Hansel marah lagi. Kalau tidak, harapan untuk bertemu dengannya akan hilang. Di dalam kamar, Orila makan dengan lahap. Semakin makan semakin enak. Di luar kamar, Miguel merokok. Otaknya dipenuhi dengan perkataan gadis kecil ini. Ia dapat menyukai identitasnya yang sekarang adalah sebuah hal yang bagus. Tetapi dia juga tidak ingin jika di hatinya ada laki-laki selain Abang Hansel. Walaupun laki-laki itu adalah dia sendiri. Ketika mendengar perkataan ini, perasaannya saat itu kacau balau. Tidak tahu bagaimana cara menghadapinya.